Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang wakalah dari mata kuliah Fikih Muamalah 2. Dosen pengampu Ibu Dr. Tuti Anggraini MAG. Sebelum masuk ke materi yang akan dijelaskan, sebelumnya perkenalkan nama saya Ringrisha dengan NIM 0503232133. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Pengertian wakalah. Wakalah merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang berfungsi sebagai bentuk pelimpahan wewenang atau kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak mewakili dalam hal-hal tertentu yang dapat diwakilkan. Wakalah termasuk dalam akad tabaru, yaitu akad kebajikan, tetapi bisa juga bersifat tijari, yaitu komersial, apabila disertai imbalan, yaitu ujrah. Secara etimologis, kata wakalah berasal dari bahasa Arab, yaitu wakalah, yuwakil, dan taukil, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus suatu urusan tertentu atas nama pemberi kuasa, yaitu muwakil. Materi selanjutnya ada kedudukan wakalah dalam ekonomi syariah. Dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, wakalah memainkan peranan penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan dan perbankan. Akad wakalah digunakan dalam berbagai layanan keuangan seperti: yang pertama, ada wakalah bil ujroh, yaitu wakalah dengan imbalan jasa. Yang kedua, ada wakalah pada produk investasi, di mana nasabah memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dananya. Yang ketiga, ada wakalah dalam pengelolaan zakat dan wakaf, di mana lembaga amil zakat nazihir wakaf bertindak sebagai wakil dari muzaki atau wakif. Dan yang terakhir ada wakalah dalam transaksi letter of credit dalam ekspor, impor, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah dalam pembayaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Rizky Afilistianti yang akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama umat Islam. Nah, salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan wakalah terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 19. Ayat ini menceritakan ketika para pemuda Ashabul Kahfi terbangun dari tidur panjang mereka, dan mereka ingin memberi makanan. Namun, karena mereka tidak ingin menarik perhatian masyarakat yang mungkin telah berubah drastis, mereka mengutus salah satu dari mereka untuk mewakili yang lain untuk membeli makanan ke kota. Jadi mereka menunjukkan salah satu dari mereka sebagai wakil untuk membawa uang, mencari makanan terbaik, dan membelikan makanan untuk kelompok. Dan ini adalah contoh praktik wakalah atau pelimpahan kuasa. Yaitu pelimpahan kuasa atau perwakilan dalam urusan tertentu. Dalam hal ini, urusan jual beli makanan. Ini adalah contoh aplikatif dari konsep wakalah, yaitu yang pertama, penunjukan wakil salah satu pemegang. Yang kedua, penerimaan tugas oleh wakil. Dan yang ketiga, tugasnya berkaitan dengan muamalah atau membeli makanan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa perwakilan dalam urusan duniawi seperti jual beli adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat selama dilakukan dengan amanah dan kehati-hatian. Nah, sumber hukum Islam yang kedua ialah hadis. Nah, dalam sebuah hadis sahih disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah SAW pernah mewakili kepada orang lain dalam pelaksanaan jual beli, perjanjian pernikahan, dan berbagai urusan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama. Ijma atau konsensus ulama menyatakan bahwa wakalah merupakan akad yang sah dan dibolehkan dalam Islam selama objek wakalah adalah sesuatu yang secara hukum diperbolehkan dan bukan termasuk ibadah yang harus dilakukan sendiri. Pembahasan selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. Akad wakalah memiliki 4 rukun pokok, yaitu yang pertama muwakil atau sebagai pemberi kuasa, yang kedua wakil penerima kuasa, yang ketiga muwakkal bih atau objek kuasa, yang keempat sigot atau lafal ijab dan kabul. Selanjutnya ada syarat-syarat wakalah. Selain rukunnya, akad wakalah juga harus memenuhi beberapa syarat untuk menjamin kebebasan dan kelangsungan hukum dari pelaksanaan kuasa tersebut. Adapun syarat-syarat wakalah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan hukum bagi para pihak.
Yang kedua, objek wakalah tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, kesepakatan yang jelas antara muwakil dan wakil. Yang keempat, penentuan imbalan jika ada. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir, perkenalkan nama saya Abi Alpanistorus. Di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya akad wakalah. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa ada beberapa keadaan atau sebab yang dapat mengakhiri akad wakalah, baik karena kehendak salah satu pihak maupun dari sebab-sebab objek yang menyebabkan hukum antara kedua belah pihak terputus. Berikut adalah penjabaran dari sebab-sebab berakhirnya akad wakalah. Yang pertama, pencabutan kuasa dari muwakil atau pemberi kuasa. Yang kedua, pengunduran diri dari wakil. Yang ketiga, selesainya tugas yang diberikan. Keempat, kematian atau hilangnya kelayakan hukum atau legal capacity. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya jangka waktu dalam akad.